Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Nah, hari ini adalah kita belajar matematika. Matematika di kelas 5 ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan ya nanti. Nah, untuk materi pengantar di sini Bu Guru jelaskan materi pengantarnya tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Apa itu penyebut? Nah, kita ingat dulu, kelas 3 dan kelas 4 sudah pernah mempelajari pecahan ya. Misalnya ini pecahannya 1/4. Mana pembilang dan penyebutnya? Nah, angka yang atas itu pembilang. Angka yang bawah adalah penyebut. Jadi angka atas itu pembilang, yang bawah itu penyebut. Nah, nanti kita penjumlahan pecahannya dengan penyebut yang sama. Berarti angka yang bawah ini nanti sama. Contohnya 1/5. 1 itu pembilang, 5 itu penyebut. Ditambah 2/5. Nah, ini angka yang di bawah atau penyebutnya itu sama. Sama-sama 5. Bagaimana menjumlahkannya? Nah, jika penyebutnya sama, maka hasil penyebutnya juga tidak berubah. Kalau penyebutnya sama-sama 5, nanti hasilnya juga penyebutnya tetap 5. Lalu apa yang dijumlahkan? Yaitu pembilangnya 1 dan 2. Jadi hasilnya 1 ditambah 2, 3, penyebutnya tetap ya 5. Jadi kalau menjumlahkan pecahan dengan penyebut sama, yang dijumlahkan hanya pembilangnya, sedangkan nanti penyebutnya tetap. Ya. Lagi misalnya, contoh lagi. Nah, ini ada 2/7 tambah 4/7. Yang kita jumlahkan adalah pembilangnya, yaitu 2 ditambah 4, 6. Penyebutnya sama, 7, 7, 7. 2/7 tambah 4/7 sama dengan 6/7. Lalu 5/11 ditambah 2/11 sama dengan 7/11. Karena 5 ditambah 2, 7, penyebutnya sama, tidak berubah, 11, 11. 7/11. Terakhir 12/7 ditambah 12/17 ditambah 4/17 sama dengan 16/17. 12 ditambah 4, 16, sedangkan 17-nya tidak berubah. Jelas nggih? Mudah? Pasti bisa. Nah, sekarang bagaimana jika hasilnya si pembilang itu lebih besar daripada penyebut? Misalnya di sini ada 4/5 ditambah 3/5 sama dengan 7/5. 7/5 ini 7-nya lebih besar daripada 5. Berarti bisa dibagi ya. Karena per itu artinya bagi. 7/5. 7 dibagi 5 bisa ya. 7 dibagi 5 itu 1, tapi nanti sisa 2. Penyebutnya nanti sama. Jadi 7/5 itu 1, 2/5. Bisa nggih? Jadi kalau mau mengecek kebenarannya, bisa kita cek dari sini, yang bawah ini penyebutnya kita kali angka yang tengah. 5 kali 1 itu 5. Tambah 2 itu 7. Jadi 5 kali 1 tambah 2 itu cocok ya, di sini juga 7. Kalau penyebutnya tidak berubah, 5 terus ya. Jadi 7 dibagi 5 itu 1, menyisakan 2, pernya 5. 5 kali 1 tambah 2 itu 7. Misal lagi 6/7 ditambah 5/7 itu kan sama dengan 11/7. 11-nya lebih besar daripada 7. 11 dibagi 7 itu 1, tapi nanti sisa 4. Jadi kalau ada 11 permen dibagikan kepada 7 anak, nanti setiap anak dapat berapa? Dapat 1 kan? Tapi nanti sisa 4 permen. Nah, jadi 11/7 itu nanti 1, sisanya 4. Pernya tetap 7. Ini namanya, kalau pecahan seperti ini namanya pecahan campuran.
Dan karena yang satu ini utuh, yang 4/7 itu pecahan, namanya pecahan campuran. Paham nggih? Nanti yang tidak paham boleh bertanya. Kalau misalnya lagi, bagaimana jika hasilnya masih bisa dibagi atau disederhanakan? Contohnya seperti ini. 1/6 ditambah 2/6 itu sama dengan 3/6. 3/6 ini masih bisa kita bagi. Karena 3 itu bisa dibagi 3, dan 6 itu bisa dibagi 3. Tadi sama-sama bisa dibagi dengan angka yang sama. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Jadi 3/6 itu sama dengan 1/2. Nah, disederhanakan itu maksudnya kita bagi dengan angka yang sama. Kalau di sini kita bagi dengan angka 3. Misal lagi, kalau 5/16 ditambah 3/16 itu sama dengan 8/16, yaitu 8 dan 16-nya sama-sama bisa dibagi 2. 8 dibagi 2, 4. 16 dibagi 2, 8, yaitu 4/8. Kenapa ini dibagi lagi? Karena 4/8 itu belum pecahan yang paling sederhana. Karena 4 dan 8 masih bisa dibagi 2, masih bisa sama-sama dibagi 2. Jadi angka pembaginya ini harus sama ya. Kalau atas 2, bawah juga 2. Ini juga, ini 3 dan 3. Karena 3 bisanya bagi 3, 6-nya bisa bagi 3. Karena ini bisa dibagi 2. 4 bagi 2, 8-nya bagi 2. 4 bagi 2, 2. 8 bagi 2, 4. Ketemu 2/4. Apakah masih bisa dibagi lagi? Tentu bisa, yaitu dibagi dengan angka 2. 4-nya juga dibagi dengan angka 2. Karena 2/4 berarti ini belum angka yang paling sederhana. Kita bagi 2 lagi. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. 1/2. Sudah yang paling sederhana ya ini, 1/2. Jadi sama-sama disederhanakan, dibagi dengan angka yang sama. Bagi 2 terus sampai nanti ketemu angka yang paling sederhana. Angka yang paling sederhana itu angka yang sudah tidak bisa dibagi lagi dengan angka yang sama. Seperti itu nggih? Nah, ya segitu dulu materi matematika pada hari ini. Terima kasih, selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.